Sekalian, selamat datang kembali di Pil Webinar untuk edisi hari Selasa tanggal 14 Juli tahun 2020 bersama kami tim Disiplin Sekuritas Indonesia. Seperti biasa, sebelum kami mulai, kami ingin mengkonfirmasi terlebih dahulu apakah suara dan layar sudah terlihat dan terdengar dengan jelas. Oke, nampaknya sudah jelas ya. Terima kasih Bapak Ibu atas konfirmasinya, Pak Saiful Bahri, Pak Hendrali, dan beberapa teman-teman lainnya. Langsung saja kita mulai untuk sesi pertama yang akan dibawakan oleh Pak Jasa. Ya, baik. Terima kasih. Untuk hari ini kami melihat IHSG masih berpotensi untuk bergerak menguat secara terbatas ya, atau bullish moderat dengan support berada di level 5002, sedangkan resisten berada di 5110. Indeks saham regional pagi ini dibuka beragam atau mix dengan kecenderungan melemah karena tertekan oleh kekhawatiran mengenai gelombang kedua penyebaran virus corona di berbagai negara akan menghambat proses pemulihan ekonomi negara tersebut dan juga tentunya ekonomi global. Selain itu juga investor mencermati peningkatan ketegangan diplomatik antara Amerika Serikat dan Tiongkok, di mana Presiden Trump berencana untuk segera membatalkan kesepakatan yang dibuat tahun 2013 antara otoritas audit di Amerika Serikat dan Tiongkok. Langkah ini dinilai sebagai sikap tegas atas sejumlah perusahaan Tiongkok yang melantai di bursa saham Amerika Serikat yang selama ini berada di bawah penyelidikan otoritas bursa setempat karena mengabaikan peraturan keterbukaan di Amerika Serikat atau disclosure rules. Padahal di Amerika Serikat untuk masalah keterbukaan ini cukup ketat. Selain itu juga pemerintah Amerika Serikat menolak klaim Tiongkok atas sumber daya alam yang berada di bawah laut, di laut Cina Selatan. Karena selama ini Tiongkok kan hanya mengklaim bahwa wilayah tersebut adalah wilayah pemancingan ikan ya secara tradisional, namun sekarang Tiongkok juga mengklaim seluruh kekayaan alam di bawah laut di sebagian besar Laut Cina Selatan. Yang menarik adalah apakah sikap Amerika Serikat ini akan diikuti oleh negara-negara di kawasan lainnya yang mempunyai sengketa wilayah dengan Tiongkok, dan juga bagaimana tentunya pemerintah Amerika Serikat menegakkan penolakan ini terhadap klaim Tiongkok tersebut. Apakah hanya sekedar retorika atau mungkin ada tindakan yang lebih nyata lagi. Selain itu juga dari sisi makroekonomi, investor mencerna rilis data pertumbuhan ekonomi atau GDP dari Singapura untuk kuartal 2, di mana ekonomi Singapura di kuartal 2 kemarin terkonfirmasi berada di resesi ya, setelah pada kuartal 2 ekonominya tumbuh minus 12,6 secara year on year dan juga anjlok 41% secara kuartal on kuartal. Ini setelah pada kuartal 1 ekonomi Singapura hanya minus 0,7% secara year on year. Kontraksi ekonomi ini utamanya dikarenakan oleh kebijakan lockdown parsial atau yang di Singapura disebut circuit breaker yang dilangsungkan dari tanggal 7 April hingga 1 Juni. Serta juga anjloknya kinerja ekspor Singapura akibat pelemahan dari permintaan
luar negeri. Untuk sektor manufaktur sendiri, secara kuartal-kuartal turun 23,1%, sementara sektor konstruksi turun 95,6% kuartal-kuartal, sementara sektor jasa menyusut 37,7% secara kuartal-kuartal. Kita ke market news, yang pertama adalah PT Solusi Bangun Indonesia atau SMCB. SMCB berencana untuk mendistribusikan dividen tunai sebesar 24,9 miliar rupiah atau setara dengan 3,6 rupiah per lembar saham. Berikutnya adalah KIJA atau Kawasan Industri Jababeka. Di kuartal 1 2020, KIJA mencatatkan penjualan marketing sebesar 111 miliar rupiah. Bagian besar penjualan ini datang dari perusahaan-perusahaan yang berkaitan dengan otomotif dan juga makanan dan minuman. Terakhir adalah PT Waskita Beton Precast atau WSBP. WSBP mengatakan bahwa pembatasan operasi lebih dari 3 bulan telah berdampak signifikan pada kelangsungan usaha WSBP. WSBP mempunyai potensi mengalami penurunan laba bersih dan juga pendapatan hingga 75% akibat dari COVID-19. Untuk front flow analisis, kemarin asing mencatatkan net sales 101,8 miliar rupiah, sehingga secara total secara year to date asing mencatatkan net sales 32,8 triliun rupiah. Untuk technical recommendation hari ini yang pertama adalah PTBA. PTBA secara jangka pendek bergerak bullish ya. Sementara untuk jangka menengah bisa dibilang sideways. Trade buy di 2170 dengan target price pertama di 250, sementara target price kedua berada di 2360. Stop loss berada di 2070. Berikutnya adalah Akra jangka pendeknya bearish ya, cenderung turun secara perlahan, namun secara jangka menengah atau medium termnya bisa dibilang sideways. Spec buy di 2460 dengan target price pertama di 2590 dan target price kedua berada di 2650. Stop loss berada di 2380. Terakhir adalah RALS. RALS untuk jangka pendek dan menengah bearish. Spekulatif buy di 575 dengan target price pertama di 600. Sementara target price kedua berada di 630. Stop loss berada di 545. Demikianlah untuk sesi webinar kita hari ini. Kita akan segera memasuki sesi tanya jawab. Bagi Bapak dan Ibu yang memiliki pertanyaan dapat menuliskannya di question box yang tersedia. Terima kasih.
Baik, selamat pagi. Kita mulai pertanyaan kita pada pagi hari ini. Datang dari Bapak Hendra Kurniawan untuk HMSP, Pakon, dan MSCN. Kita lihat terlebih dahulu. Ya, HMSP ini masih cenderung sehat saja, masih boleh di hold. Kemarin mencoba menembus MA20 sebagai resisten, karena resisten di level 1680 ya. Target harga ada di level 1760. Jadi HMSP masih boleh di hold dengan area support saat ini di level 1620. Jadi masih boleh di hold HMSP. Untuk ditambah lagi juga masih boleh, range beli di area 1660 sampai 1670. Lalu Pakuwon, untuk Pakuwon sendiri ini kami masih cenderung wait and see ya, karena kemarin barusan jebol dari area supportnya ya 40. Terlihat bahwa dari MACD dan stokastik belum menunjukkan adanya reversal. Jadi Pakuwon masih wait and see dengan resisten terdekat di level 412 untuk Pakuwon. MNCN masih cenderung sideways saja, boleh untuk spekulatif di level harga 900 sampai 905. Boleh beli di area tersebut dengan level support di area 885 supportnya. Lalu Bapak Rudi, ISAP ya. ISAP tidak ada. ISSP mungkin. Oke, ISSP cenderung sideways saja. Di sini kita bisa pakai support MA9 ya, 125 kita jadikan support. Untuk trading buy saja, ini trading kira-kira 1 sampai 2 hari. Jangan lupa supportnya 125. Dengan target kita pasang konservatif di 134 untuk ISSP. Karena dari volumenya juga cenderung fluktuatif. Di satu hari tiba-tiba tinggi sekali dan beberapa hari sebelumnya tiba-tiba rendah seperti ini. Dan perhatikan juga untuk likuiditasnya di saham ISSP ini. Dan PZZA. PZZA cenderung sideways saja, masih belum menunjukkan adanya rebound ya, bahkan dari volume cenderung menipis. Kami lebih memilih untuk wait and see terlebih dahulu dan menunggu nanti di area level 670 ya untuk PZZA. Dan zinc, untuk zinc kita lihat volumenya cenderung cukup tinggi ya. Dan zinc sendiri terlihat pergerakan juga tidak begitu kemana-mana. Kami lebih suka nanti kita tunggu 140 dengan angka target ya. Cukup tipis ya, zinc targetnya di kisaran level 144 hingga 147, jadi cukup tipis untuk zinc pergerakan harganya juga. Kira-kira begitu. Lalu Ibu Nuna, XL dan Demas ya, support dan resisten. Oke, XL cukup menarik juga XL. Kita bisa pakai support di level 2900 untuk supportnya. Dengan resisten terdekat sekarang di level 2980 untuk XL. Dan Demas sendiri, untuk Demas kita bisa pakai supportnya di kisaran level 175 dengan resisten di level 187. Bapak Robertus, ICBP, BBRI, dan Telkom. ICBP sendiri, oke, ICBP cukup menarik jika kita berpatokan ke MA20 ya. Namun dari indikator MACD menunjukkan adanya indikasi dead cross. Jadi kita bisa sampaikan bahwa jika dia bergerak di bawah level 9.200,
berarti itu menandakan ke depan akan downtrend. Jadi boleh untuk spekulatif ya, buy on weakness di kisaran level 9.200 sampai 9.250. Namun langsung kita pakaikan cut loss jika di bawah level tersebut. Hati-hati jika MA20 ini tembus ke bawah, ada indikator perubahan tren ke bearish. Dengan target harga bisa kita sampaikan di level 9.500. Lalu BBRI, ya untuk BBRI sendiri kami lebih suka kita beli lagi di bawah, tunggu koreksi di kisaran level 3.100, 3.070 sampai 3.100, boleh beli nanti di bawah, dengan target harga di level 3.200. Dan untuk Telkom sendiri, Telkom cenderung sideways saja di kisaran harga 2950 sampai 3300 ya, cenderung sideways di area tersebut. Untuk Telkom boleh beli nanti di level 3050 sampai 3070 dengan target pertama di level 3180 dan target kedua di level 3260. Kira-kira begitu untuk Telkom, masih cenderung sideways saja. Belum terdapat pergerakan yang besar ya. Lalu berikutnya untuk Unilever. Untuk Unilever sendiri masih cenderung saja ya. Unilever target harga terdekat di level 8.100. Target harga 1 8.100 dan target harga 2 di level 8.450. Dan CTRA masih cenderung bertahan di area supportnya ya, supportnya di level 640 ya untuk saat ini cenderung sideways saja di area tersebut. Masih tidak apa untuk di hold dan target harga berikutnya di level harga 720 ya untuk CTRA. Dan BRPT cukup menarik. Ini yang sudah profit boleh jualan terlebih dahulu dengan area support sekarang di level 1220. Karena dari plastik juga sudah mulai menunjukkan adanya pelemahan, harga juga sudah berhenti di atas. Jadi ada terbuka potensi koreksi ke level 1220 terlebih dahulu hingga nanti berpotensi untuk melanjutkan rebound ke kisaran level 1330. Lalu Bapak Syaiful Bahri ingin mengambil posisi di Adaro dan Indofood serta telah memiliki BRI. Oke, untuk Adaro. Untuk Adaro ini trennya masih masuk dalam fase bullish ya. Jika ingin membeli, kita bisa terapkan dua strategi. Boleh untuk beli di level 1150. Namun kita masuk di dua posisi ya. Masuk 1150 lalu masuk lagi nanti di level 1100. Agar kita mendapatkan harga average yang cukup rendah. Karena untuk Adaro sendiri untuk saat ini potensi tertinggi dapat ke level 1200. Jadi kita gambarkan risk to reward-nya dari harga sekarang ke 1200 untuk jangka pendek ada potensi cuan sekitar 3-4% dengan level support ya di level 1100. Jadi risk to reward kira-kira 1:1 sama-sama 4% untuk Adaro. Jadi support di 1100, resisten 1200. Lalu Indofood. Untuk Indofood sendiri
Ini cukup menarik juga. Kami lebih suka nanti kita masuk di kisaran level 6.500 sampai 6.575 masih boleh. Dengan level support tadi di level 6.400 ya untuk Indofood. Dan ke depan ini trennya masih cenderung sideways saja. Dengan target harga terdekat di level 6.800. Kira-kira begitu untuk Indofood. Dan BBRI bagaimana? Untuk BBRI masih cenderung sideways saja dengan target harga terdekat di level 3.300 dan support di level harga 3.000 ya. Jadi untuk BBRI masih boleh di hold tidak apa-apa dengan level support 3.000 karena ke depan cenderung akan sideways saja menunggu laporan keuangan kuartal kedua dari emiten perbankan rilis juga. Lalu Bapak Egy Sandi Gultom, tadi CTRA sudah, kita ke BJTM. Ini BJTM kemarin sempat cukup tinggi juga kenaikannya, namun membentuk upper shadow yang cukup panjang ya, yang menandakan bahwa tekanan jual cukup tinggi. Kami lebih suka kita tunggu di level 540 jika mau masuk. 540 masuk dan nanti jual di 560. Jadi memang cukup sempit ya pergerakannya sekarang di range harga 540 sampai 570. Dengan asumsi level support di level MA9. Namun jika tembus lagi ke bawah, level support berikutnya di level 520. Kira-kira begitu Bapak Egy? Oke, berikutnya Berto dari Main Puwon ya. Untuk Main sendiri, kemarin masih dalam fase uptrend ya. 2 hari terakhir cukup menarik juga. Yang sudah punya sahamnya ini masih boleh di hold dengan target harga untuk Main level 650 dengan level support di level 600. Jadi boleh diperhatikan resisten 650, support di level 600. Dan Pakuwon, tadi sudah kami bahas, Pakuwon masih wait and see saja. MNC tadi juga sudah. Level support di level 855, resisten di level 930 ya. Jangan gini. Lalu Java. Untuk Java sendiri cukup menarik, boleh untuk spekulatif dengan target harga di level 1230 dan target harga kedua di level 1280. Jangan lupa support di level 1130 untuk Java. Lalu Bapak Victor, BCA, Telkom, Antam. Tadi BCA sudah, Telkom sudah. Untuk BBCA sendiri ini masih dalam fase uptrend, boleh nyicil ya untuk masuknya pelan-pelan untuk BBCA. Boleh di entry di level 30.800, masuk pelan-pelan. Karena kalau kami lihat dari indikator pun, dari MACD sudah cenderung menunjukkan pola pelemahan ya ke depannya, jadi hati-hati juga koreksi. Sekarang kita memanfaatkan MA5 sebagai support di saham Rally. Namun jika tembus ke bawah MA5, kita bisa pakai MA9 di level 30.300. Jadi untuk rekomendasi kami, kita masuk secara berkala di BBCA. Level pertama 30.800, level kedua nanti masuk lagi 30.200, dan nanti jika tembus kembali, masuk lagi di area 30.000. Jadi ada beberapa entry point untuk di BBCA. Lalu Telkom tadi juga masih cenderung sideways saja.
3.050 sampai 3.070 jika mau masuk ya. Lalu Antam, mencoba bertahan setelah break dari titik tertinggi sebelumnya ya. Dan kita lihat Antam ini punya sahamnya boleh di hold dengan target harga 720. Yang belum punya ini boleh nanti kita tunggu di bawah di area 660 jika mau masuk. Lalu Ibu Evilian untuk Bank Mandiri sendiri di sini terlihat bahwa kita bisa pakai support di level harga 5.100 ya, level support 5.100 dan resisten di kisaran harga 5.400. Jadi support 500, resisten 5.400. Dikarenakan ada kemungkinan Jakarta masuk PSBB kedua, emergency break, dan ada pernyataan dari Sri Mulyani kalau Indonesia akan masuk resesi di kuartal 3. Bagaimana dengan IHSG? Lah, menurut kami untuk fase PSBB kedua, kami lihat belum ada potensi ke sana ya, karena meskipun terakhir kita dari peningkatan jumlah pasien corona yang setiap harinya kalau di atas level 1.000, belum ada tanda-tanda perlakuan kembali PSBB dan ini masih berlaku di new normal, jadi ekonomi masih berjalan. Dan resesi kuartal ketiga bagaimana? Kami lihat bahwa resesi terjadi nanti di kuartal kedua ya, karena Q1 kita dari Q on Q-nya minus atau turun, dan dari kuartal kedua nanti juga akan cenderung turun juga. Namun kami lihat di kuartal 3 ini cenderung rebound ya, namun memang masih cenderung melambat karena dari sisi kita lihat dari lapangan juga, dari mall-mall juga masih sepi dan kemungkinan besar masyarakat juga masih menahan spendingnya atau dia cenderung kurang untuk berbelanja. Jadi kami ekspektasi di kuartal 3 masih berpotensi untuk rebound.
Dan untuk IHSG ini kembali pada nanti data-data saat data PMI keluar, CPI keluar, dan pertumbuhan PDB keluar. Dan kita lihat sudah jam 9, kita lihat IHSG pergerakan seperti apa. Masih positif di level 5070 ya untuk IHSG. Dan dari Bapak Arif Nazar, LSIP, kita lihat setelah pasar buka. Oke, LSIP level support di level 650 dengan resisten di level 850 dengan resisten di level 900. Dan Pegas. Oke, Pegas setelah rally cukup panjang ya dari bulan-bulan Juni kemarin, sekarang cenderung sideways saja dari short term-nya, namun dari medium term masih cenderung bullish. Target harga terdekat di level 11.80 dan level support di harga 11.30 untuk Pegas. Dan PTPP PTPP sendiri terlihat bahwa target harga di level 1035 dengan level support di level 950. Jadi PTPP nanti di level 1035 ya target harganya. Lalu Bapak Hendri Purnawan, MAPI dan ASA, tadi MAPI juga cukup menarik di area support sekarang, namun juga pergerakan harga terbatas ya. 730 sebagai resisten dan level target price berpotensi ke level 760. Namun jangan lupa supportnya di level 700 untuk MAPI. Dan ASA, untuk ASA sendiri kita lihat level support di level 430 dan resisten di level 450. Lalu BRIS, untuk saham yang beberapa hari terakhir rally cukup kencang, nampaknya sekarang mengurangi fluktuasinya ya. Tadi sempat level tertinggi 486, sekarang hanya di level 476. Dan untuk BRIS sendiri, target harga di level 500 ya, dengan level support saat ini di level 460. Lalu selamat pagi juga Ibu Levi untuk Bank Bukopin, TINS, dan BTR. Oke, Bank Bukopin dia sudah red issue ya. Oke, Bank Bukopin setelah red issue harganya juga cenderung turun. Kita bisa pakai support di level 176 dengan target harga di level harga 187. Ke depan ini Bank Bukopin masih akan cenderung sideways saja karena banjir bandnya cenderung kecil dan belum ada pergerakan signifikan dan volume juga. Lalu TINS, untuk TINS sendiri setelah menyentuh banjir band atas, ini level resisten 665 ya resisten dan level support di level 620. Jadi untuk TINS ini sudah fase jual, boleh jualan dahulu nanti masuk lagi di kisaran level 620 sampai 630. Dan BFTR
Oke, BMTR cenderung sideways saja. Di MA20 ya. 194 sebagai area resisten ya. Dan level support di level harga 185. Jadi cenderung sideways saja. Lalu Pak Pyong untuk Inco, Ali, dan PTSN. Untuk Inco, untuk Inco sudah cukup tinggi juga. Ada potensi koreksi ke level harga 3.200 ya. Jadi hati-hati untuk Inco. Ini sudah masuk area jualan. Kita bisa berpatokan di MA5 sekarang di garis ini, garis warna emas. Jika sedang rally, jadi kita bisa lihat di garis ini ya. Hati-hati jika harga telah tembus ke bawah dari garis MA5. Lalu berikutnya AALI. AALI sendiri cenderung sideways saja. Pergerakan juga tidak begitu banyak. 8.500 sebagai support, target harga di level 8.800. Lalu PTSN. Untuk PTSN cenderung sideways saja dengan volume yang cukup tipis ya. Target harga di level 197 untuk PTSN. Dan dari candle juga tidak begitu bersahabat ya. Lalu berikutnya untuk Bapak Rusdinal, Elsa dan Pegas. Untuk Elsa sendiri, kita lihat target harga di level 250, support di level 230, masih dalam fase uptrend-nya. Dan Pegas juga sudah. Support 1130, resisten 1180. Lalu Bapak Antoni Tarigan, untuk Wika, WSBP, dan Hoki ya. Untuk Wika masih boleh di hold. Yang sudah punya sahamnya tidak apa-apa di hold. Karena berpotensi ya rebound kemarin di atas MA20 sekarang. Target harga di level 1330 untuk Wika. WSBP juga masih konsolidasi di uptrend-nya, masih yang mau masuk boleh di kisaran level 200 sampai 202. Target harga di level 212. Dan Hoki tadi sempat cukup tinggi ya, sempat 680 karena di area jualnya ya. Sekarang sedang konsolidasi lagi. Boleh nanti beli lagi di kisaran level 650 sampai 660. Dan dari Bapak Muhammad Triora, kita lihat LPPF ya. Oke, LPPF ini kemungkinan masih akan bertahan di area supportnya ya. 1380 sebagai support dan bagus juga untuk masuk. Spekulatif boleh juga karena di hari ini berada di atas MA5. Namun masih tertahan juga di level 1430. Jadi boleh beli dengan area beli di level 1400 sampai 1385 sampai 1400 masih boleh beli. Dengan target harga dia pertama tertahan di 1440
jika berhasil tembus berpotensi ke level 1530 untuk LPPF. Cukup menarik juga dari chartnya, dari indikator juga sudah bagus, stokastik dan MACD. Lalu untuk Mayora ini untuk Mayora kita hold terlebih dahulu ya, tunggu dia stabil dulu di area supportnya, kita tunggu beberapa hari ke depan apakah level 280 bisa bertahan sebagai support atau tidak. Jadi masih wait and see terlebih dahulu. Lalu untuk BJBR. Untuk BJBR kita bisa pakai support di level 900 ya. Dan resisten ini BJBR resisten terdekat nanti di 950. Untuk BJBR kira-kira demikian. Untuk dia bertahan di fase uptrendnya harus mampu tutup di atas level 900 ya. Target-target terdekat di level 950. Dan hati-hati jika breakdown atau dia tutup di bawah 900, potensi perubahan tren ya yang terjadi. Karena dari MACD dan stokastik sudah cukup tinggi juga, berada di area overbought ya. Betul, support 900, resisten 950. Lalu Ibu Kusuma Stuti tadi Pegas sudah, Wika juga sudah, boleh di hold. Gudang garam masih sideways saja, masih di hold tidak apa-apa dengan area support di level 46.500 ya. Dia juga masih tertahan nih di EMA 20. 47.300 ya, masih ketahan di situ. Target harga kita bisa pakai di level 48.600. Dan Ibu Luna, untuk apa ya? Astra sekarang resisten di area ini kita bisa pakai terlebih dahulu. Di sini Bollinger Band-nya di level 5.000 ya resistennya. Resisten 1 5.000 dan resisten kedua di level 5250. Oke, lalu Bapak Akik untuk mempercepat ketik sahamnya ya tinggal klik aja di screen lalu tinggal ketik aja sahamnya, nanti langsung cepat. Tidak harus ke kiri atas seperti ini. Jadi langsung saja di tampilan ini tinggal diklik, tinggal lalu diketik sahamnya, ketik enter, nanti akan keluar. Tinggal enter selesai. Kira-kira begitu Bapak Akik. Lalu Ibu Dwi untuk ACES ya. Untuk ACES cukup menarik juga. Ini kami lihat dalam sistemnya potensi koreksi ya, dari stokastik cenderung di atas sedang berada di area overbought ya. Namun untuk ACES kami lihat jika dia ingin mampu bertahan di uptrend area dia harus bisa tutup di atas level 1590. Jadi kita bisa sampaikan itu level support untuk dia uptrend karena kita pakai MA5 sebagai patokan. Jadi kira-kira begitu untuk ACES, masih ada potensi ke depan jika dia bisa bertahan di atas level support yang telah saya sampaikan tadi. Lalu Bapak Resnu Murti, untuk adik karya sama seperti emiten karya lainnya. Sekilas tadi saya baca untuk emiten konstruksi, dari permintaan jasa konstruksi oleh pemerintah itu kembali bergulir dari bulan Juni ya, setelah pelonggaran PSBB kemarin. Jadi berpotensi juga untuk menambah kontrak mereka, meskipun target kontrak akhir tahun, meskipun nanti kemungkinan realisasi kontrak akhir tahun akan di bawah target kontrak mereka pada awal tahun ya. Jadi untuk Adi sendiri, ini masih boleh hold.
Target harga di kisaran level 670. Dan level support di harga 625. Ya, kira-kira demikian. Nampaknya tidak ada pertanyaan kembali. Terima kasih atas waktunya. Oh ya, sebelumnya Bapak William, untuk Telkom kuartal 4 dan kuartal 1, dia sudah keluar. Untuk update di ProTrader, akan kami update secepatnya. Oke, terima kasih Pak William atas peringatannya. Untuk Q1 juga baru masih keluar minggu kemarin. Akan kami update datanya nanti untuk kenyamanan Bapak Ibu sekalian. Serta nanti akan kami rilis juga pendapat kami mengenai laporan kuartal 1 dari Telkom tersebut. Dan akhir kata, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi serta salam cuan.